Halo semuanya, welcome back to Spotify Talk dengan aku Hasbi dengan energi dan semangat baru. Pastinya kita akan membahas berbagai tips seputar e-commerce dan juga Shopify. Topik hari ini menarik banget ya, melengkapi series sesi talk kita bersama dengan Slick Flow di 2 video sebelumnya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau nonton ya, biar ilmunya nanti lebih komprehensif, ada baiknya ya untuk bisa lihat video sebelumnya dulu yang nanti mungkin akan muncul di atas kiri sini ya. Ting ya, nanti video, editor tolong ya tambahin di sini ya. Oke. Nanti bisa diklik tuh videonya dan nanti bisa ilmunya lebih oke lagi nih biar sebelum nonton ini lebih dapet ya. Oke, hari ini kita akan bahas nih masalah persalesan ya teman-teman. Yang mana kayaknya nih aspek yang paling penting banget ya dari suatu bisnis. Kita sebagai business owner tentunya mau dong bisnis kita bisa cuan ya, dan memang itu pasti tujuannya adalah cuan ya, menghasilkan sales yang oke, menghasilkan conversion yang oke. Dan tentunya jika ada cara, ada new ways ya to get higher conversion, to get higher sales ya, akan kita kejar, akan kita pelajari gitu ya, gunung kudaki, lautan kuseberangi untuk dapat cuan yang lebih oke gitu kan istilahnya. Dan di samping kita pada hari ini ya bersama Mas Rangga ya dari Country Sales Manager Slick Flow, kita akan bahas topik hari ini yaitu migrating marketplace sales to direct sales. Oke Mas, ini langsung ke topiknya mungkin Mas ya. Jadi singkatnya kan di video sebelumnya Mas Rangga udah ngejelasin bahwasannya Slick Flow itu bisa ngebantu para business owner nih. Jadi dia itu ngebantu lewat chat gitu Mas ya. Yes, betul. Karena memang mungkin bagi yang belum nonton kali ya, Slick Flow sendiri kan kita memang conversational AI suite, yang dimana lebih tepatnya dalam satu dashboard itu kita bisa integrasiin baik itu media sosial, chat seperti WhatsApp ataupun di website pun bisa seperti itu. Jadi memang kalau di Slick Flow sendiri kita ngebantu bisnis bisa memaintain customer engagement dalam satu dashboard dibandingkan pindah-pindah kayak gitu sebelumnya. Oke, kenapa sih Mas memang? Kenapa kita mesti mulai ya tadi di direct sales via chat ini? Kenapa memang marketplace nggak cukup ya? Atau ya mungkin old ways gitu di Facebook, grup jual beli Jabodetabek misalnya gitu ya, nggak cukup ya Mas? Nah itu balik lagi, grup jual beli aja lewat chat kan jualannya. Nah sebetulnya tujuannya untuk direct sales itu lewat chat karena tentunya kalau misalnya nggak dipungkiri lah, sekarang ini mungkin para business owners yang udah jualan di marketplace, baik itu toko online kayak Shopee ataupun toko hijau seperti Tokopedia, itu pasti sekarang udah kecekik banget nih sama admin fee. Mungkin fun fact aja, sebetulnya 3 tahun yang lalu gue dulu di salah satu marketplace. Mungkin spill dikit, oranye warnanya. Oke, oranye warnanya ya. Pasti tahu semua nih. Pasti tahu semua nih. Dulu tuh pas zaman gue ya bro, dulu tuh admin fee paling besar itu adalah di 6% kalau nggak salah. Itu kalau lu belum ikut gratis ongkir ekstra, ataupun misalnya campaign segala macam, itu tuh nambah lagi sebetulnya. Yang gimana maksimal itu maksimal itu bisa sampai 11 sampai 13% dulu tuh. Nah sekarang 8% fee aja itu udah yang base-nya. Jadi kalau lu ikut semua tuh itu bisa 15% sekarang. 15%. Ngecekek banget. Wah, itu kita mesti naikin harga produk kita up. Iya betul. Tadi itu ada yang kesambet teman-teman, makanya gue kaget. Dan berarti tadi advantage-nya secara ini kita bisa ngurangin tuh Mas ya, bisa ngurangin harganya. Tapi ada lagi gak sih Mas selain itu advantage yang lainnya? Nah sebetulnya data yang kita dapatkan bahwa sekarang itu trennya adalah menuju bagaimana customer itu sekarang lebih nyaman komunikasi secara personal. Yang dimana dari sisi persentase aja 70% orang itu lebih nyaman lewat chat. Dari media sosial yang digunakan ataupun channel yang digunakan untuk menghubungi bisnis sekarang itu adalah WhatsApp. Fun fact-nya adalah kalau di Indonesia sendiri WhatsApp itu kita itu user tertinggi ketiga sebetulnya. Tinggi banget berarti. Tinggi banget. Kita itu 95% adoption. 95% orang di Indonesia itu menggunakan WhatsApp. Di Indonesia sendiri kecenderungan orang menggunakan WhatsApp itu lebih dari 80% untuk komunikasi dengan bisnis. Selain itu ada media sosial baik itu TikTok, Instagram dan Facebook. Dan juga yang terakhir itu dengan channel lainnya. Nah kita sebenarnya bisa diintegrasikan kayak gitu, so we can cater that sebetulnya. Selain itu juga kenapa chat? It helps businesses untuk grow relationship dengan customer. Yang dimana dulu pas gue di marketplace aja, kita tuh paling nge-prevent database dikirimkan kepada customer. Yang bintang-bintang itu. Iya kan, jadi dibintangin. Karena memang tentunya khususnya adalah security. Memang betul sih. Tapi
kecenderungan tidak mau kehilangan pasar. Oke. Seperti itu. Dan sedangkan kalian kalau misalnya punya database sendiri dengan lewat direct chat seperti itu, kalian punya database yang kalian bisa olah ke depannya. Kalian bisa lihat data historinya siapa yang beli dan segala macamnya. Kalian bisa melakukan personalized marketing. Baik itu lewat dikirimin lagi lewat WhatsApp ataupun lewat social media, it's up to you seperti itu. Jadi memang karena kan sekarang itu brand-brand yang bisa besar adalah yang mereka besar di niche-nya. Seperti itu. Jadi disitulah yang kita melihat conversion lewat chat itu jauh lebih make sense dibandingkan menggunakan marketplace yang dimana semuanya itu udah di monetization kasarnya, udah diuangkan seperti itu. Oke, dengan artian berarti tadi ketika kita pakai yang populer gitu kayak WhatsApp, kayak Instagram itu juga menaikkan juga tuh Mas berarti conversion rates dari. Betul. Karena memang data kalau data yang kita dapatkan secara internasional ya, international study yang kita dapat dari MIT study, kecenderungan customer itu lebih engage dengan bisnis ataupun meningkat conversionnya pada saat mereka engage dengan bisnis itu apabila customer dibalas di bawah dari 5 menit. Di bawah 5 menit. Oke. Nggak perlu dibalas secara relevan, yang penting balas cepat aja. Orang tuh kecenderungan untuk lebih engage sama untuk beli itu lebih impulsif sebetulnya. Nah itu kan data yang kita dapatkan internasional. Waktu itu sekitar 2023, 2024 menuju ke sana, kita ngolah data kita sendiri. Kita ambil data selama sekitar 6 bulanan. Kita dapat 20.000 data. Malah didapatkan kalau di Indonesia sendiri itu bukan 5 menit justru. Kalau di Indonesia itu 2 menit. Oh 2 menit ya, gercep-gercep ya. Mungkin kalau business owner udah pada tahu lah kalau misalnya ngelihat, padahal udah jelas-jelas nih di captionnya warnanya ada. Iya, betul. Kuantitinya juga ada. Betul Mas. Pasti ada aja orang masih ngechat, halo ini ready nggak, warna ini ready nggak. Nah kalau nggak dibales, orangnya ngechat lagi yang lain. Nah itu kayak gitu. Sebenarnya kalau orang Indo tuh lebih sensitif lah untuk melakukan pembelian seperti itu. Karena memang manusia di Indonesia adalah orang-orang yang sosialisme banget seperti itu. Oke, I see. Dan tapi ya Mas, ketika memang mungkin tadi kita udah mau coba nih untuk beralih ke direct sales Mas. Tapi apakah sebetulnya yang perlu di-prepare dan dipersiapkan nih oleh para business owner yang mungkin memang udah terbiasa kan Mas, behaviornya udah terbiasa, dia jual di marketplace pun juga customer-customernya memang udah biasa juga di marketplace. Apakah ada tips atau strategi mungkin Mas yang perlu disiapkan dari si sellernya itu sendiri? Nah sebetulnya kalau bagaimana cara seller bisa ngebangun hubungan lebih tepatnya, terutama bagaimana kepuasan produknya. Apakah memang produknya ini udah market fit buat kalian, buat customernya dan semacamnya. Dan when it does fit, bagaimana kalian interact with the customer after salesnya. Apakah kalian keep in touch dari lewat channel yang kalian punya, apakah customer engage kembali ataupun bagaimana kalian juga bisa merespon after sales service-nya. Seperti itu. Yang ketiga, kita selalu bilang itu adalah holistic data. Holistic data ini bagaimana kalian bisa tahu nih customer purchase pattern ataupun customer yang udah pernah beli itu siapa aja dan bagaimana dan semacamnya. Disitulah kalian bisa belajar bagaimana market kalian berkembang, dan pada saat memang sudah memiliki database, sudah punya community-nya sendiri, bagaimana kalian bisa engage dengan community tersebut. Makanya kadang Mas Hasbi juga udah pernah lihat kan banyak businesses udah tap in, malah mereka punya tim community-nya sendiri seperti itu, datang ke event ataupun kayak kemarin tuh kita bikin acara bareng, ikut acaranya Spotify kemarin pas Shopify Meetup. Itu karena memang balik lagi kita itu bisnis itu pasti dealingnya people with people kayak gitu. Kita jualan juga ke people kayak gitu kan. Jadi di situ sih yang bagaimana mempersiapkannya balik lagi kepada kebutuhan sellernya masing-masing. Cuma yang paling penting itu bagaimana kalian bisa memanfaatkan data seperti itu. Memanfaatkan database gitu Mas. Yes, betul. Tapi sebetulnya Mas yang sejauh pengalamanku kan mungkin database nih Mas. Kita mungkin gunanya buat broadcast aja gitu dalam pikiran kita. Tapi sebenarnya bisa kita olah lagi gak sih Mas biar ya mungkin lebih powerful dan sebagainya gitu. Dan kadang kan balik lagi gini, bisnis tuh kadang pengennya broadcast. Then what? Ya kan? Terus apa? Kalau udah di broadcast, kalau orangnya balas, apakah kalian masih balas atau enggak WA kalian udah kena ban? Kadang suka gitu kan. Nah, jadi disitulah yang paling penting bagaimana kalian keep in track sama dengan customer. Dan bagaimana you can automate a simple customer journey untuk misalnya mereka cuma sekedar pengen tahu tentang product knowledge kalian, ataupun ada beberapa brand juga yang saking personalnya dengan customer, mereka tuh mulai saling curhat, saling cerita kayak gitu-gitu. Saling curhat cerita. Iya kayak gitu. Iya di situ kayak ada beberapa klien kita tuh mereka nge-nurture WhatsApp-nya karena memang banyak
customer mereka itu mulai curhat. Ini menarik banget nih. Ya walaupun padahal produknya itu jauh dari kebutuhan itu gitu. Tapi itu yang menarik lah dengan customer, dan juga bagaimana personalisasi itu sebenarnya bisa boost sales kalian, mungkin nggak secara instan, tapi signifikan sebetulnya. Kayak gitu. Karena yang paling dari zaman 90-an juga, yang paling efektif marketing itu adalah mouth to mouth kan. Yep. Jadi kayak misalnya nih, kita beli mic ini kan. Mungkin kita beli mic ini bukan karena di iklannya, cuman karena mungkin pernah ngelihat orang make, akhirnya kita beli juga. Kayak gitu. Jadi contohnya sih seperti itu. I see. Tapi Mas, adakah ya kira-kira waktu yang tepat nih buat teman-teman dari seller di marketplace untuk pindah, atau ya udah justru pindah mulai dari sekarang juga gitu, Mas? Sebetulnya pindahnya itu balik lagi kepada kebutuhan. Tapi lebih cepat lebih baik. Kita nggak pernah mau ketinggalan kasarnya. Jadi lebih cepat lebih baik, cuma balik lagi kepada kebutuhan kalian. Kalau misalnya bisa di marketplace bagus, direct sales juga bagus, ya kenapa enggak? Kan 2 revenue stream kan. Betul. Kayak gitu. Diversification juga lebih baik kayak gitu. I see. Dan untuk industrinya sendiri, Mas, apakah mungkin semua industri itu sebetulnya cocok gak sih untuk menggunakan direct selling gitu sales ini, atau mungkin ada memang industri tertentu yang lebih oke banget nih ketika menggunakan direct sales ini? Direct sales itu sebenarnya paling oke kepada produk-produk yang mungkin kalau retail misalnya ya, kalau retail mungkin yang lebih, kalau kalian misalnya menjualkan produk yang lebih premium, pasti kan untuk orang spending harga segitu, ataupun untuk ngedefine kalian itu lebih premium tuh apa? Selain kualitas produk, quality service kan berarti lebih tepatnya. Jadi balik lagi kepada positioning kalian. Kalau dari pengalaman kita selama ini di Indonesia, kita melihat bahwa kecenderungan bisnis yang memang menggunakan solusi seperti kita adalah bisnis-bisnis yang mungkin terkesan lebih premium dan memang punya segmen yang udah lebih niche, yang dimana mereka sukses di segmen tersebut. Akhirnya mereka butuh untuk tools seperti kami untuk lebih baik dalam nurturing, targeting, ataupun hingga sampai sekedar servicing seperti itu. Oke Mas, jadi mungkin untuk apa namanya ya, ini kan pengalaman yang oke banget nih sebetulnya kita untuk bisa akhirnya dari seller pindah ke direct sales. Tapi ini gak sih Mas kayak ribet gak sih Mas untuk kita set up si direct sales-nya itu sendiri, atau untuk kita coba mungkin mau pakai Slickflow buat orang-orang yang non teknikal, kira-kira mudah gak ya untuk bisa langsung ke sini gitu? Mudah atau tidak? Ya kalau gue sendiri sih gue bilang mudah ya, karena memang it takes time a bit, itu mungkin bisa menghabiskan waktu seminggu untuk misalnya setup dan segala macam. Tapi memang kalau untuk non technical pun, yang sebenarnya I don't have any background dari sisi technical, I can also understand. Karena memang kalau solusi seperti kita, contohnya khususnya untuk Slickflow, kita juga ada after sales yang memang ngebantu untuk keputusan di situ. Kita build a team for that, untuk khusus itu. Karena memang the last thing we want adalah business owner percaya ke kita, tapi mereka nggak pakai karena nggak ada kepemahaman ataupun tidak ada support yang memadai seperti itu. Jadi mungkin balik lagi pada kebutuhannya masing-masing. Cuman sebetulnya kalau kalian bisa cepat dan pengen cepat, kita juga bisa bantu untuk lebih cepat kayak gitu sih. Oke. Ya. Untuk ini sendiri Mas, kan Slickflow udah ngebantu banyak ya Mas. Berarti di Indonesia udah banyak juga deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan kira-kira ada ini nggak sih Mas, cerita atau mungkin insight menarik dari klien, atau mungkin ya pengalaman nyata nih langsung, biar ya viewer juga bisa tahu nih kira-kira. Contohnya kayak gimana? Ya mungkin dari klien si Slickflow akhirnya revenue-nya meningkat atau seperti apa gitu. Nah sebetulnya kalau dari contohnya salah satu klien kita yang mungkin kita bisa share kali ya, itu seperti Atlas Beach Club. Kalau kalian pernah melihat, dibilangnya the biggest beach club di dunia dan semacamnya. Atlas itu dulu mereka itu sekarang ini menerima chat itu dari mancanegara, dari mana-mana. Yang dimana tujuan utama mereka menggunakan tool seperti itu adalah untuk memanage bookings dan juga untuk bisa meningkatkan memudahkan orang untuk booking, hanya sekedar a click of a button langsung ke WhatsApp. Nah tapi the problem is with maintaining a lot of customers dari banyak negara, itu bahasa yang berbeda-beda kan. Ada orang ngomongnya bahasa Inggris, tapi ada juga orang yang dari Europe pakai bahasanya sendiri dan expect mereka ngerti gitu. Nah di situ ya sebenarnya tools kita ngebantu dari sisi AI-nya untuk nge-translate. Jadi misalnya begitu ada orang ngechat, AI-nya bisa nge-translate ini ngomong apa. Nah dari agent ya bisa juga ngetik dan nge-translate lagi dengan bahasa yang sama. Nah itu sebenarnya ngebantu banget. Akhirnya kita ngobrol, kita kemarin itu kerjasama sejak udah hampir 2 tahun, yang dimana
mereka itu sangat happy. Dari sisi result sendiri mereka juga mendapatkan significant satisfaction rate juga yang kita nggak bisa disclose saat ini. Tapi dengan happy juga mereka akhirnya nge-share kita ini ke grupnya mereka, yaitu adalah Holy Wings Group. Yang dimana Holy Wings Group sekarang sudah mengimplementasikan solusi kita untuk seluruh cabangnya, untuk seluruh baik cabang. itu Keren ya banget, baik keren itu kayak Lil Tiger ataupun kayak misalnya seperti apa namanya contohnya Helen's, dan juga seperti yang restoran-restoran yang lain itu juga udah semuanya pakai satu dashboard kita Sleekflow seperti itu. Jadi baik itu untuk customer service ataupun HR ataupun sampai IT itu udah semua pakai Sleekflow seperti itu sih. Jadi itu salah satu success story yang kita bisa share juga. Ataupun kalau misalnya dari sisi F&B, kita juga ada F&B group yang menggunakan Sleekflow itu setelah menggunakan personalization, dan mereka udah melihat menggunakan personalized CRM itu, contohnya seperti LDS Group, mereka berhasil meningkatin revenue-nya by 7x net. 7x Jadi sebetulnya yang seperti itu yang mungkin kita sangat senang sih untuk share, dengar juga, dan alhamdulillah kita bisa sharing juga pada kesempatan kali ini. Keren banget ya. Oke, mungkin Mas Rangga ya, ada pesan terakhir nggak teman Mas last nih untuk disampaikan kepada para viewers kita di podcast kali ini tentang topik kita pada hari ini. Oke. Ya sebetulnya kalau dari Sleekflow sendiri kita selalu siap membantu dan juga bisa sangat menghargai sekali apabila dari para business owner juga ingin sharing juga kepada kita. Mungkin untuk sebelum kalian terlalu haus dengan apa tren teknologi lah ya kasarnya kayak gitu, sebaiknya kalian reflect juga ke bisnis kalian masing-masing, seberapa cocok solusi-solusi yang ada di luar sana seperti kita. Tapi kalau kita dari Sleekflow sendiri, kita sangat ingin mendengarkan keterbukaan dari kalian bagaimana harapan dan juga tujuan untuk bisa pengen menggunakan solusi seperti itu. Karena balik lagi kalau dari kita selalu pengen memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan dibandingkan kita terlalu kita hard selling untuk kebutuhan-kebutuhan yang sebetulnya nggak ada buat mereka kalian, seperti itu sih. Oke, keren banget ya teman-teman dari Sleekflow ini. Jadi tadi udah dijelasin banget detail ya. Atau bahkan di video-video sebelumnya juga udah lebih detail ya, ditambah dengan penjelasan dari Mas Rangga ini lebih komprehensif banget nih buat teman-teman yang mungkin memutuskan akhirnya nanti memilih Sleekflow ya. Oke. Mas Rangga, terima kasih banyak ya atas insight-nya, atas informasi baru ke viewers semua, ke teman-teman Expatify yang ada di sini ya. Terima kasih banyak atas waktunya, insight-nya. Semoga diskusi kita hari ini bisa bermanfaat nih bagi para pendengar, bagi para business owner. Dan kalau kalian suka dengan diskusi hari ini, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share di podcast kita. Dan mungkin sekian. Ya, kita akan terus ngobrolin nih berbagai insight menarik seputar e-commerce, seputar Shopify, dan juga teknologi-teknologi terbaru yang akan membantu bisnis kalian level up. Dan buat yang mau lebih lanjut mungkin bisa langsung ke sleekflow.io Mas ya. Yes, betul. Jadi kalau misalnya pengen ngobrol ke kita bisa langsung ke website kita aja sleekflow.io, dan kalau pengen menghubungi kita itu juga langsung ada WhatsApp-nya di website kita tersebut. Terus langsung connect ke tim kita langsung. Kalau mau menghubungi Mas Rangganya mungkin ya tertarik, boleh kan Mas? Boleh banget. Nanti bisa juga langsung hubungin saya di details di bawah, ataupun bisa juga langsung lewat website tadi, itu langsung masuk ke saya juga, karena semuanya masuk ke saya. Ya, Oke, mungkin itu semua teman-teman Expatify, teman-teman podcast kita pada hari ini. Thank you. Selamat sore, bye-bye.